والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasaril Jami' Shaghir. Kita masih membahas huruf alif, hadis 761. فقال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم istakhirna, mundurlah kalian para perempuan, fa innahu, karena sesungguhnya, laisa lakunna, tidaklah bagi kalian, tidak berhak kalian, antahquqna, untuk berada di tengah-tengah, at-tariq, pada jalan, alaikunna, lazimilah oleh kalian wahai para wanita, bihafatit tariq, tepi jalan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu ada sebabnya kenapa Nabi menyampaikan hadis ini. Pada suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para laki-laki dan perempuan berjalan di jalan dengan bercampur bau. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pada para perempuan untuk tidak berada di tengah jalan, tapi hendaklah berada di pinggir jalan, supaya yang laki-laki di tengah jalan, yang perempuan di pinggir, maka tidak terjadi campur bau. Maka hadis ini menunjukkan bahwa campur baurnya laki dan perempuan itu di dalam Islam dilarang. Disebut ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur laki perempuan. Ini maksiat seperti ini. Makanya sholat jamaah, laki perempuan tidak dicampur. Perempuan ditaruh di belakang, laki-laki taruh depan. Tidak seperti sebagian masjid yang menaruh tirai di tengah masjid. Laki-lakinya di shaf selatan, perempuannya shaf utara, atau dibalik, tidak sesuai sunnah. Yang benar seperti masjid ini, ya, perempuan di belakangnya. Nah, maka mudah-mudahan masjid ini suatu saat bisa lebih luas ke belakang lagi, sehingga perempuannya bisa lebih jauh. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau ada ikhtilat, kita dilarang ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, maka kita ikut berdosa. Contoh, undangan walimah, tapi laki perempuan dicampur, sehingga suami istri duduk berdampingan. Nanti lagi sebelahnya ada suami istri berdampingan lagi, suami istri berdampingan. Akhirnya sebelah kita istri kita, sebelah kita ini istri orang lain. Nah, ini tidak boleh begini. Walimah ya harus dibagi dua, jamaah perempuan di sana, jamaah laki-laki di sana. Kalau ada walimah ikhtilat, maka itu walimah yang maksiat, kita tidak boleh ikut campur. Kita pulang, izin, tidak mau datang. 762. Istamiru, ajak rembuklah an-nisa'a, para wanita, fi abdu'ihim, dalam masalah kemaluan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Nun Nasai. Maksud hadis ini adalah para wali tidak boleh memaksa anaknya menikah, tapi hendaklah diajak berembuk. Nah, ini ada laki-laki melamar kamu, gimana kamu, mau tidak? Jadi jangan mentang-mentang jadi bapak kemudian apa? Main keras nih. Kamu harus mau menikah dengan ini. Kalau tidak menikah dengan ini berarti kamu anak durhaka. Enggak begitu. Rasulullah pernah didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya melamar putrimu Fatimah. Nah, Rasulullah melihat Fatimah masih kecil, Abu Bakar sudah tua. Ini kalau digabungkan nggak cocok. Maka Rasulullah mengatakan, innaha saghirah. Dia masih kecil. Tidak semena-mena kemudian mengatakan kepada Fatimah, hei Fatimah, ini ada orang soleh melamar kamu, kamu harus terima. Nggak begitu. Tapi melihat maslahat juga. Kemudian datang Umar bin Khattab.
mengatakan, ya Rasulullah, saya melamar putrimu Fatimah. Maka Rasulullah mengatakan, innaha saghira, dia masih kecil. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib melamarnya, maka diberikan kepada Ali bin Abi Thalib karena usianya terpaut sekitar 5 tahun antara Ali dengan Fatimah. Nah, maka ringkasnya ini menunjukkan bahwa wali nikah bapak ataupun yang lain jangan memaksa kepada anaknya. Hendaklah istakmiru, diajak rembuk. Ya. Kalau mereka menolak karena suatu sebab, ya hak mereka. Kalau mereka diam, berarti mereka menyetujui. 763. Istabri'uhunna, bersihkanlah mereka atau tunggulah bersihnya mereka bihaidatin, dengan satu kali haid. Yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah as-sabaya, wanita-wanita tawanan. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis ini bicara tentang tawanan wanita. Kalau kita perang, kemudian kita mengalahkan orang-orang kafir, nah, maka wanita-wanitanya jadi tawanan kita. Itu disebut apa? Sabaya. Nah, wanita yang sudah menjadi tawanan kita, itu menjadi budak kita. Budak kita boleh kita kumpuli, ya kan? Tapi kata Nabi, istabri'uhun, tunggulah sucinya mereka dengan satu kali haid. Jadi tidak boleh begitu kita mendapat tawanan perempuan langsung malamnya dikumpuli, nggak boleh. Ditunggu dulu sampai satu kali haid. Kalau sudah satu kali haid, kemudian suci dari haid tersebut, nah silahkan dikumpuli. Kenapa? Karena dengan adanya haid itu tanda bahwa dalam perutnya tidak ada apa? Janin. Maka ditunggu bukti bahwa dia tidak ada janinnya. Tapi kalau dia tidak mengalami haid, nah berarti di dalam perutnya ada janinnya ini, dia sedang hamil. Dalam Islam tidak boleh satu perut diairi dengan mani yang berbeda. Diairi dengan satu mani, kemudian dia hamil, setelah itu diairi oleh mani yang lain. Haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yasqi ma'ah, jangan menyiramkan airnya, maksudnya maninya, zar'a ghairih, pada tanaman orang lain." Nah, maka seandainya kita perang kemudian mendapatkan tawanan perempuan, barangkali dia adalah seorang istri dari suaminya yang kafir, maka suaminya mati dalam perang, kita dapatkan istrinya. Nah, kalau dalam perutnya sudah ada janin, tidak boleh kita mengumpulinya. Kenapa? Berarti mengairi tanaman orang lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud, sahih ini. Maka kalau ada orang yang hamil di luar nikah, kemudian untuk menyembunyikan rasa malunya, dia akhirnya menikah. Kalau dia menikah dengan orang lain, maka bagi pendapat yang membolehkan hal tersebut, tetap tidak boleh untuk mengumpuli. Bolehnya menikah saja. Nah, setelah menikah tidak boleh kumpul. Kenapa? Dalam perutnya sudah ada janin. Karena nikahnya hanya sekedar untuk menutupi rasa malunya saja. Jadi suaminya harus memisai sampai nanti anak itu lahir. Kalau sudah lahir baru boleh kumpul. Kalau yang menikahi adalah suami yang tidak sahnya tadi, ya. Jadi yang menghamilinya, yang menikahi adalah yang menghamilinya. Nah, maka sebagian ulama berpendapat juga tidak boleh mengumpuli. Kenapa? Karena janin yang ada dalam perutnya adalah mani yang haram. Sementara sekarang setelah dia menikah, dia memasukkan mani yang halal. Maka tidak boleh mani yang halal dicampurkan dengan mani yang haram. Demikian menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang mayoritas ulama berpendapat tidak boleh menikah dalam kondisi apa? Hamil. Harus ditunggu sampai melahirkan. 764. Istajiru, berlindunglah kalian billah kepada Allah, min azabil qabr, dari siksaan kubur. Fa inna azabal qabr, karena sesungguhnya siksaan kubur, hakun, adalah hak atau benar, itu betul-betul ada. Hadis riwayat Tabarani, sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Maka minimal dalam sholat di akhir pada waktu tahiyat kita mengucapkan doa minta perlindungan dari 4. Salah satunya apa? Adzabul qabr.
Siksaan kubur, dalilnya itu selain ada dalam hadis, juga ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang siksaan kubur pada surah Asy-Syura. Surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka itu mereka dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Ini maksudnya siksaan kubur. Jadi keluarga Fir'aun yang kafir-kafir itu di dalam kuburannya ditampilkan, ini neraka calon tempat tinggalmu, ini neraka calon tempat tinggalmu. Pagi sore ditampilkan. Ini sudah merupakan siksaan. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang menakutkan. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari tegaknya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah pengikut Fir'aun tadi kepada siksaan yang paling dahsyat. Ini maksudnya siksaan neraka. Jadi separuh ayat ini bicara siksa kubur, separuh ayat ini bicara tentang siksa neraka. Nah, maka siksaan kubur wajib kita yakini karena dalilnya ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan adab kubur itu benar-benar hak, benar-benar ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita fadilah surah napa? Al-Mulk. Beliau mengatakan hiyal mani'ah, surat Al-Mulk itu pencegah, hiyal munjiyah, surat Al-Mulk itu penyelamat, tunjihi min adzabil qabr, menyelamatkan dari siksa kubur. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kata Syekh Albani, yang sahih hanya kalimat pertama, hiyal mani'ah, ini sahih. Adapun hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr, ini tidak sahih karena sanadnya memang bermasalah. Tapi yang hiyal mani'ah ini ada penguatnya dari hadis-hadis yang lain. Nah, maka ringkasnya fadilah surat Al-Mulk adalah menyelamatkan kita dari siksa kubur dengan izin Allah. Karena itu disunnahkan setiap malam membaca surat Al-Mulk. Setiap malam. Kalau kita biasakan setiap malam baca Al-Mulk, terserah ini. Mau tidur itu lebih bagus. Setelah tidur ya boleh, tapi kalau Nabi melakukannya sebelum tidur. Jadi setiap malam sebelum jam tidur itu sudah membaca Al-Mulk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti fadilahnya di kuburan kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksaan kubur. 765. Istahyu, malulah kalian. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah la yastahyi, tidaklah malu, minal haqqi, dari kebenaran. La yahillu, tidaklah halal, maksudnya haram, ma'tan nisa, mengumpuli istri, fi khusyushihinna, pada dubur-dubur mereka. Hadis riwayat Samuyah sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa mengumpuli istri ada aturannya. Dimasukkan dalam kubul, itulah yang diperbolehkan. Dimasukkan dalam dubur, haram menurut ijma' atau kesepakatan para ulama. Adapun katanya Ibnu Umar berpendapat boleh mengumpuli istri pada bagian dubur, itu kalaupun sahih dari Ibnu Umar, itu adalah pendapat yang syadz. Dan pendapat yang syadz itu seolah-olah tidak ada, maka jangan dipakai. Tetapi tampaknya tidak benar bahwa itu pendapat Ibnu Umar. Kenapa? Karena dari Ibnu Umar memang ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan dia membolehkan, ada riwayat yang menunjukkan dia melarang sebagaimana mayoritas para sahabat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menyampaikan suatu perkara yang bersifat vulgar, kayak misalnya masalah-masalah dalam begini, maka boleh kita itu menggunakan muqaddimah dulu. Di sini Nabi menggunakan muqaddimah, Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, baru setelah menyampaikan muqaddimah ini, kita sampaikan perkara yang dalam tersebut. Ini adabnya supaya orang tidak menganggap kita orang yang suka bicara porno atau suka bicara vulgar. 766. Istahyu, malulah kalian minallah, kepada Allah Ta'ala, haqqal haya, dengan sebenar-benar malu. Bagaimana itu? Man istahya, barang siapa yang malu, minallah, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benar malu. Falyahfaz, maka hendaklah menjaga, ar-ra'sa, kepala, wa ma wa'a, dan apa yang dicakup oleh kepala. Berarti mencakup mata, mencakup mulut, mencakup juga telinga. Karena ini semuanya berada dalam kepala kita. Wal yahfaz, dan hendaklah menjaga al-batna, perut, wa ma hawa, dan apa yang tercakup oleh perut. Yang tercakup oleh perut adalah
tangan kita dan kaki kita. Karena tangan dan kaki bersambung dengan perut kita, bersambung dengan badan kita. Jadi ringkasnya disuruh menjaga seluruh anggota tubuh kita. Mata jangan melihat yang haram, telinga jangan mendengar yang haram, mulut jangan mengatakan yang haram, tangan jangan melakukan yang haram, kaki jangan melakukan yang haram. Wal yadhkur, dan hendaklah mengingat al-mauta, kematian, wal bila, dan rusaknya tubuh. Orang mati kalau dikuburkan, tubuhnya akan rusak dimakan ular. Itu maksudnya bila. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, taraka, dia meninggalkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau kita pengen akhirat, kita tinggalkan dunia. Tapi jangan salah paham. Jangan kemudian kalau begitu pulang ke rumah, rumahnya kemudian dikasihkan orang. Udah tidur di pinggir jalan saja. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya tidak mengejar dunia seperti orang-orang kafir mengejar dunia. Dia hanya mengambil dunia sesuai dengan keperluan. Adapun sisanya digunakan untuk mencari pahala. Ini sekarang bulan Dzulqa'dah. Nah, nanti ada bulan Dzulhijjah. Disyariatkan menyembelih korban. Nah, maka hendaklah kita termasuk orang yang man aradal akhirah. Orang yang menghendaki akhirat. Dia akan keluarkan uangnya untuk berkorban. Taraka zinatal hayatid dunya. Dia tinggalkan perhiasan dunia untuk membeli korban, untuk berkorban. Bagi yang mampu ya, yang tidak mampu tidak usah hutang. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad istahya, maka sungguh dia telah malu minallah, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benar malu. Hadis riwayat ta itu Turmudi. Ini biasanya hak mim Ahmad ini saya tidak baca karena rata-rata awalnya pasti ada hak mimnya. Ya, saya baca biasanya yang setelahnya ini, yang Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malu itu termasuk akhlak yang sangat inti dalam Islam. Dan hakikatnya malu adalah ini ya. Malu yang sesungguhnya adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malu. Inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama punya akhlak. Wa inna khuluqal Islam, akhlaknya Islam adalah al-haya, malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun akhlak dalam Islam tidak hanya malu. Banyak akhlak yang diajarkan dalam Islam. Tetapi yang paling inti adalah apa? Malu. Nah, malu yang sesungguhnya adalah ini tadi. Menjaga kepala dan mata dan telinga dan mulut. Menjaga perut dan tangan dan kaki. Maka jangan memakan yang haram. Kalau kita memakan yang haram ya, atau transaksi riba, itu berarti tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tidak ingat mati ya. Nabi mengatakan ingatlah mati, kamu akan mati. Nanti akan berurusan dengan Allah, dengan malaikat yang menyiksa apabila kita tidak meninggalkan riba. Kemudian yang dimaksud zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Meskipun semua kita sudah tahu apa itu perhiasan dunia. Allah mengatakan pada surah Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Adapun baqiyatus salihat, amal saleh atau wirid-wirid yang 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu lebih baik di hadapan Allah pahalanya dan lebih baik harapannya. Nah, maka harta termasuk zinatul hayatid dunya. 767. Istadkiru, ulang-ulangilah Al-Quran, Al-Quran ini. Fahuwa, maka dia itu asyaddu, lebih dahsyat, tafassiyan, terlepasnya, min suduri rijal, dari dada-dada orang-orang, yaitu yang hafal Quran. Lebih dahsyat lepasnya daripada apa? Minan na'am, daripada onta, min uquliha, dari ikatannya. Hadis riwayat Qaf, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, diperintahkan kita untuk mengulang-ulang Quran. Karena Quran sangat cepat lepas. Karena itu kalau kita membaca Quran, paling bagus niatan kita tidak hanya untuk membaca saja. Niatannya ditambah. Ya.
Niatan pertama untuk membaca Quran karena satu huruf mendapatkan pahala 10. Niatan yang kedua untuk mengulang hafalan Quran. Kenapa mengulang hafalan Quran? Karena Rasulullah memerintahkan istalqirul Quran. Nah, kalau kita punya dua niatan mendapatkan dua pahala. Pahala baca Quran dapat, pahala melakukan perintah Nabi untuk mengulang Quran dapat juga. Masing-masing kita kan punya hafalan Quran kan? Ada yang 30 juz, ada yang juz 30, ada yang sebagian dari juz 30. Ya tetap punya kan? Nggak ada yang nggak punya hafalan Quran, nggak ada. Fatihah kan hafal semua. Nah, maka ketika kita membaca Quran sambil niatan untuk mengulang hafalan. Niatan yang ketiga, kalau bisa dengan niatan meruqyah. Apalagi kalau ada keluarga kita yang sakit, anak kita yang sakit, istri yang sakit. Nah, kita baca Quran, di sampingnya yang sakit, sambil niatan apa? Meruqyah. Pahalanya langsung tiga. Pahala tilawah, pahala melaksanakan perintah mengulang hafalan, dan pahala meruqyah orang. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu asyaddu tafassiyan. Cepatnya lepas sekali. Lepasnya cepat sekali. Hilangnya cepat sekali. Seperti lepasnya unta. Unta itu kan biasanya ditekuk kakinya begini. Kemudian dikasih egol. Ikat. Nah, ketika ditinggal gitu, seringkali unta ini kemudian lepas lagi. Karena dia gerak-gerakkan kakinya. Nah, makanya seringkali orang yang ikat unta ini nanti sebentar lagi dilihat. Kalau sudah agak kendor, masukkan lagi. Ketika sudah kendor, masukkan lagi. Nah, Quran juga begitu. Kalau kita tidak mengulang-ulang Quran, nanti akan lenyap, akan hilang. Dan ini adalah usaha, apa namanya, ini sengaja Allah melakukan seperti itu, supaya kita umat Islam itu, apa namanya, sering-sering membaca Quran. Karena kalau orang sekali baca Quran langsung hafal, pasti mereka akan meninggalkan Quran. Karena merasa saya sudah hafal. Tapi Allah sengaja, Quran itu dibikin susah. Susah maksudnya susah berada di otak kita. Pasti cepat lepas, cepat lepas. Kalau diulang-ulang baru menancap. Nah, itu supaya kita lebih banyak pahalanya dengan sebab mengulang-ulang bacaan Quran ini. 768. Istarqu. Carilah ruqyah atau carilah peruqyah laha untuk perempuan ini. Fa inna, karena sesungguhnya biha pada perempuan ini an-nadhrah, ada penyakit ain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya penyakit ain itu betul-betul ada. Penyakit ain itu maksudnya seseorang gara-gara dilihat oleh orang lain dengan pandangan takjub atau pandangan hasad. Nah, maka akan sakit pada saat itu juga. Pernah seorang sahabat Nabi mandi zaman dulu itu kan kelihatan setengah badan gini, karena auratnya yang ditutupi. Nah, ketika mandi bagian atas badannya terlihat putih sekali sahabat Nabi, laki-laki. Maka ada sahabat Nabi yang lain lewat mengatakan, wah putihnya dahsyat sekali. Ini nggak ada gadis-gadis yang lebih putih daripada orang ini. Nah, begitu diomongi kayak begitu, sahabat ini langsung lemes dalam kamar mandi, langsung pingsan. Maka dibopong oleh para sahabat yang lain, dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong segera diatasi sebelum mati. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang kalian tuduh menyebabkan kejadian ini? Maka disebutkan sahabat yang memuji tadi. Dia melihat dengan mata takjub tanpa mengucapkan subhanallah, menyebabkan langsung orangnya terkena penyakit ain tadi. Nah, maka kalau ada orang seperti itu, ini hadis ini menunjukkan yang kedua, istarqu, disyariatkannya untuk mencari peruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah jampi-jampi ucapan-ucapan yang diucapkan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqama. Nah, itu jambi. Atau misalnya jampinya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hei Muhammad, kamu sakit?" Maka beliau mengatakan, "Iya." Nah, maka dia mengatakan, "Bismillahi arqiq." Dengan nama Allah saya ruqyah kamu. Min kulli syai'i yu'dzik, dari segala sesuatu yang mengganggu kamu. Min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasidin, bismillahi arqiq wallahu yashfik. Ini ruqyah. Ruqyahnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Diambil yang bagian akhirnya juga boleh. Karena kan agak panjang nih. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu.
Allah yang akan menyembuhkan kamu. Coba dibaca. Bismillahi arqi wallahu yashfi. 3 kali. Bismillahi arqi wallahu yashfi. Bismillahi arqi wallahu yashfi. Kenapa lagi? 2 kalimat tok. Nah, meruqyah orang caranya begini. Ada orang sakit, dipegang kepalanya, Bismillahi arqi wallahu yashfi. Itu ruqyah. Tutuki niki baduke nggih. Bismillahi arqik wallahu yashfik. Jangan banter-banter nanti malah sakit. Sakit gigi juga begitu. Bismillahi arqik wallahu yashfik gitu. Nah, itu ruqyah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ruqyah yang dilarang itu adalah ruqyah jahiliyah. Di mana ruqyah jahiliyah sifatnya 2. Ada kalanya berisi kesyirikan, ada kalanya kalimat-kalimat yang tidak dipaham. Hong wilaheng, apa maksudnya? Orang mudeng. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus kalimatnya dipaham, isinya kebaikan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Quran. 769. Ista'idzu, berlindunglah kalian billah kepada Allah minal ain, dari mata. Maksudnya tadi penyakit ain tadi. Fa innal ain, karena sesungguhnya ain itu hakun, betul-betul ada. Dan ain ada 2 macam, ada yang melihat karena dengki, ada yang melihat karena takjub. Takjub boleh, tapi harus disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh zikirnya bagaimana? Misalnya Allah mengatakan, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah." Kenapa kamu ketika masuk kebunmu yang sangat indah, yang menakjubkan itu, kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah? Akhirnya kebun itu langsung remuk, Pak. Padahal kemarinnya masih bagus. Pagi harinya ketika pemilik kebun datang ke tempat, kaget. Loh, kok sudah nggak ada kebun sama sekali? Semuanya sudah habis terbakar. Padahal kemarin ada kebun, sekarang sudah nggak ada, habis total. Nah, itu gara-gara dia takjub tanpa wirid menyebabkan itu. Maka saya lihat sebagian mobil yang bagus, itu di belakangnya ada tulisan ini. Masya Allah la quwata illa billah. Itu karena dia khawatir, karena mobilnya bagus, orang takjub tanpa wirid, akhirnya macet tengah jalan. Nah, maka kita disuruh mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Atau berdoa kepada Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Nah, boleh. Jadi misalnya kita takjub sama anak kita, anak kan lucu-lucu. Kadang-kadang anak itu sangat cerdas, pada waktu masih kecilnya tampak cerdasnya. Nah, sangat takjub dengan kecerdasan mereka atau kelucuan mereka. Itu jangan hanya takjub saja, bisa langsung sakit saat itu. Ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah atau Allahumma barik atau wirid yang lain. Al-aina haqqun, mata itu betul-betul ada. Apa efeknya mata? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ainu tudkhilur rajulal qabr. Mata itu bisa menyebabkan orang masuk kuburan. Maksudnya orang yang dilihat langsung mendadak mati di tempat, akhirnya masuk kuburan. Wa tudkhilul jamalal qidr, bisa menyebabkan unta masuk periuk. Jadi unta yang indah dilihat orang, akhirnya langsung pingsan atau langsung lemas di tempat. Akhirnya harus disembelih oleh pemiliknya, masuk periuk dimakan. Padahal sebenarnya untanya mahal, dia mau jual, tapi malah jadi mati untanya. Ini hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya hasan. 770. Ista'idzu billah, berlindunglah kepada Allah minal faqr, dari fakir, wal ailah, plus banyak tanggungan. Wa min an tadlimu, dan dari kalian berbuat zalim, au tuzlamu, atau dizalimi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi kita disuruh berlindung dari 3. 1, dari fakir plus tanggungan yang banyak. Artinya kalau kita fakir saja tapi tanggungannya sedikit, itu masih mending. Atau kita tanggungannya banyak tapi kaya, masih mending. Yang susah adalah al-faqr wal ailah. Fakir plus banyak tanggungan. Anaknya 11, kemudian duitnya sedikit sekali, sehingga kadang makan, kadang tidak. Nah, ini yang kita disuruh oleh Nabi untuk berlindung darinya. Al-faqr wal ailah. Kemudian yang kedua, kita disuruh berlindung dari berbuat zalim karena menyebabkan rugi kita di akhirat. Dan yang ketiga, kita disuruh berlindung dari dizalimi orang
Karena manusia memang bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, maka kita berlindung dari keburukan mereka.